Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali kajian kitab Mu'amalatul Hukam fi Dhawil Kitab wa Sunnah oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjas Ali Abdul Karim rahimahullah ta'ala. Kita sampai pada pembahasan al-hikmatu minal imamah, hikmah dari adanya kepemimpinan. Kata beliau di sini, tubi'a banu Adam illal anbiya wal mursalin ala hubbil intisab wa adamil insaf. Di antara tabiat manusia kecuali para nabi dan para rasul itu suka mendolimi. Ya, Allah mengatakan wa kana al-insanu dzaluman jahula. Manusia itu asalnya dzalum, ya, sering berbuat zalim dan jahul, itu bodoh. Itu asal tabiatnya manusia. Maka kata beliau di sini tabiat manusia kecuali para anbiya wa rasul, mereka suka mendolimi dan tidak berbuat adil. Falau lam yakun alaihim sultanun yasusu umurahum lakanu kawuhushil ghaba. Seandainya tidak ada pemimpin yang mengatur urusan mereka, maka manusia itu ibaratnya seperti binatang buas di hutan. Wahitanil bahr, atau seperti ikan-ikan yang buas di lautan. Ya'kulul qawi ad-dha'if, yang kuat akan memakan yang lemah. Nah, memang itulah tabiat manusia. Wa kana al-insanu dzaluman jahula. Manusia itu tabiatnya suka berbuat zalim dan bodoh. Wa in syi'ta antara hadil haqiqata nusba ainaika fanzur fi hadzal zaman masalan ila isyaratil murur. Kalau engkau tidak percaya tentang hal seperti ini, coba perhatikan lalu lintas yang ada di perempatan jalan, di traffic, di lampu merah. Fandur fi hadzal zaman kaifa tunaddim hadhihi isyarat sayran nas bi sayyaratihim. Adanya lampu merah, traffic light itu mengatur bagaimana perjalanan kendaraan-kendaraan yang melintas. Fa idza hasala atalun fiha ra'aita syari'atal ghaba tarfa 'alamaha. Ketika lampu merah itu mati, listriknya padam, bagaimana Anda melihat kekacauan yang ada di perempatan tersebut. Jangankan yang masih hidup lampu merahnya, jangankan yang mati, yang masih hidup saja, kalau lihat di sebelah-sebelah sana itu bagaimana orang-orang tidak bisa diatur sama sekali. Apalagi kalau tidak ada lampu merah yang mengatur perjalanan kendaraan-kendaraan tersebut. Engkau akan melihat bagaimana aturan hukum riba itu berlaku. Itu manusia seperti itu. Tidak pandang bulu, yang berpendidikan atau yang tidak berpendidikan juga kadang-kadang kurang lebih sama. Fala tas'al 'anil muqahamat asyadida baina qa'idi sayyarat. Jangan ditanya lagi bagaimana kekacauan yang timbul. Dikarenakan tidak adanya aturan yang mengatur kendaraan-kendaraan tersebut. Qaulun minhum yuridu an yaqudal awal. Setiap yang lewat ingin untuk mendahului yang lainnya.
La farqa baina muta'allimihim wa mutsaqqafihim. Tidak ada bedanya antara yang berpendidikan yang tidak, wa baina jahilihim wa suqiyihim, antara yang jahil yang awam atau orang-orang yang hidupnya di jalanan. Tidak ada bedanya. Semuanya ingin untuk lebih cepat mendahului yang lainnya. Hatta idza asbati sayyarat jami'uha kaqutlatin wahidah bada sibab wasyitam. Kalau sudah buntu, tidak ada pergerakan lagi di jalan tersebut, setiap orang mencaci maki yang lainnya. Wa qad yataqi ila darbi wa nawi, terkadang sampai pukul memukul. Hatta yaji'a syurtil murur, sampai datangnya polisi lalu lintas yang mengatur lampu merah yang padam tersebut. Fayahtaj waqtan litandimi hadzal sayr, butuh waktu yang panjang. Wa faqi hadzal ikhtinat, dan butuh waktu untuk melepaskan manusia dari kekacauan lalu lintas tersebut. Intinya tadi bahwasanya inilah tabiat manusia. Manusia itu suka berbuat kedzaliman, illa ma rahimallah, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin selalu untuk berbuat zalim, kecuali yang bertakwa kepada Allah, kecuali yang betul-betul dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena tabiat manusia seperti itulah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan adanya pemimpin yang mengatur urusan kaum muslimin. Karena jangan sampai ada kekacauan, adanya kedzaliman yang berlaku di tengah-tengah manusia. Jangan sampai hukum rimba berlaku di tengah-tengah kaum muslimin. Fama baluka bil baladil lati la sultana fiha yuhkimu amraha. Di perempatan jalan yang sempit itu saja kalau tidak ada yang mengatur, itu kacau balau, apalagi negara jika tidak ada pemimpin yang mengatur. Fayamna'un nadzalim, yang tugasnya pemimpin untuk mencegah adanya kezaliman. Wa yunsifu ashabal huquq, dan berbuat adil kepada orang yang berhak mendapatkan haknya masing-masing. Wa yunaddim ahwalan nasi fi ma'ashihim, dan mengatur bagaimana manusia mencari mata pencariannya. La raiba anna satakunu masra fawda wa falati sibah. Kalau tidak ada pemimpin, dunia akan menjadi kacau dan manusia akan berlaku hukum rimba di tengah-tengah mereka. Sekali lagi ini menunjukkan bagaimana hikmah yang sangat amat mulia dari adanya kepemimpinan yang itu sangat amat diwajibkan di dalam Islam. Dan sudah kita sampaikan pada bab sebelumnya, adanya pemimpin itu adalah wajib di tengah-tengah kaum muslimin. Jangankan dalam satu negara, rombongan musafirin 3 saja itu wajib adanya pemimpin yang mengatur urusan safar mereka. Apalagi dalam waktu yang tidak safar, mungkin lebih ditekankan lagi adanya pemimpin tersebut. Walihada qala Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la yuslihun nasa illa amirun barun aw fajirun. Oleh karena itulah Al-Khalifatul Rasyid Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, tidak akan mungkin memperbaiki urusan manusia kecuali amir, kecuali pemimpin, kecuali penguasa, barun aw fajirun, yang baik ataupun yang fajir. Bagaimanapun juga pemimpin tersebut tidak selalu benar dalam perbuatannya, tidak selalu berbuat adil, akan tapi kemaslahatannya lebih besar daripada kemadaratannya. Maka dalam Islam dilarang untuk mengkudeta pemimpin bagaimanapun kejelekannya, selama dia masih muslim, karena kebaikannya masih lebih banyak daripada kezaliman ataupun kerusakan yang dia timbulkan. Qalu ya amral mu'minin hadzal bar fa kaifa bil fajir. Kemudian ada orang-orang bertanya, wahai amral mukminin, wahai Ali bin Abi Thalib, kalau pemimpin itu baik, jelas mereka lebih banyak memperbaiki. Sekarang bagaimana dengan pemimpin yang jelek, yang jahat, yang curang, yang zalim? Qal Ali bin Abi Thalib menjawab, innal fajira yu'amminullahu azza wa jalla bihi subulah. Pemimpin yang fajir, meskipun dia fajir, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pemimpin tersebut sebagai orang yang menghalangi manusia dari perbuatan yang zalim. Jalan-jalan masih ada keamanan. Meskipun sekali lagi tidak ada yang maksum, tidak ada yang sempurna. Pasti perbuatan manusia ada kekurangan-kekurangannya. Akan tapi sekali lagi kebaikannya lebih banyak. Wa yujahadu bihi al-adu. Dengan adanya pemimpin itulah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan adanya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaji'u bi al-fai'u, dan mereka kalau menang perang
mereka bisa membagi harta rampasan perang tersebut. Ini tugasnya pemimpin kaum muslimin. Wa tuqamu bihi al-hudud, dan dengan adanya pemimpin itu akan ditegakkan al-hudud, hukuman-hukuman seperti rajam bagi yang berzina, yang sudah menikah, potong tangan bagi pencuri yang sudah terpenuhi syarat-syaratnya, demikian pula kisos bagi yang membunuh orang mukmin dengan sengaja. Itu adalah tugasnya pemimpin kaum muslimin. Kalau ada yang mengatakan sekarang tidak ada di negeri kita hukuman-hukuman seperti itu, maka kita katakan semua orang punya tugas masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau mereka tidak melaksanakan tugas mereka, maka dosanya bagi mereka. Tugas kita adalah untuk saling wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa yahajju bi al-baitu, dengan adanya pemimpin itu kaum muslimin bisa berhaji ke Baitullah al-Haram. Wa ya'budullaha fihi muslim aminan. Orang beriman itu akan bisa beribadah kepada Allah dengan rasa aman. Sekali lagi, kalau kita rasakan negeri kita ini bagaimanapun juga, alhamdulillah, kita bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dengan ada rasa aman, meskipun sedikit-sedikit ada kekacauan dan sebagainya. Itu suatu yang lumrah, sunatullah, di mana-mana tidak ada yang sempurna. Hatta ya'tiyahu ajaluhu, sampai datangnya kematian. Ini diriwayatkan Imam Waqi' fi Akhbaril Qudat wal Baihaqi fi Syu'ab. Kemudian kata pengarang di sini, fata'amal ayyuhal muslim hadzal kalam as-sadira an alamin min a'lamil Islam wa ahadil khulafa ar-rasyidin al-kiram. Renungkanlah wahai saudaraku muslim ucapan Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang merupakan salah satu tokoh Islam, salah satu khulafa ar-rasyidin, alladzi ana fi fatrati khilafatihi min tafarruqil mu'minin, yang beliau merasakan bagaimana pada waktu kekhalifahan beliau adanya perpecahan di antara kaum muslimin. Bagaimana beliau merasakan sendiri bagaimana fitnah jika rakyat itu sudah tidak lagi ada penghormatan, tidak ada lagi sam wa ta'ah, mendengar hentak kepada pemimpin kaum muslimin. Berapa darah yang ditumpahkan, terutama oleh kelompok Al-Khawarij. Beliau tahu betul bagaimana keadaan jika manusia tidak lagi bersama pemimpin kaum muslim, kekacauan, kerusakan yang terjadi. Di antaranya sekali lagi ketika beliau menghadapi fitnahnya kelompok Al-Khawarij, bahkan beliau pun terbunuh oleh kelompok Al-Khawarij. Fitnah yang sangat dahsyat ketika kaum muslimin tidak memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang satu ini, yaitu bagaimana pentingnya kepemimpinan dalam al-Islam, dan bahwasanya wajib bagi kaum muslimin menghormati pemimpinnya bagaimanapun keadaan mereka. Selama mereka masih muslim, wajib dihormati, dimuliakan sesuai dengan kadar mereka. Wa ikhtilaf bainahum fi amri dunya wad din. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu merasakan bagaimana perpecahan di antara kaum muslimin baik dalam urusan dunia ataupun dalam urusan agama. Fa kalamu hadza min syar'illahi ta'ala. Ucapan beliau ini seolah-olah dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itu ucapan beliau yang mengatakan la yuslihun nasa illa amirun barun aw fajirun. Tidak akan memperbaiki manusia kecuali adanya pemimpin yang baik ataupun yang fajir. Fabihi yajibul akhdhu wa taslim. Maka kewajiban kita mengambil ucapan Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib, yaitu dengan kita sekali lagi menghormati pemimpin kita, menghormati, memuliakan pemimpin tersebut dengan as-sam' wa ta'ah kepada mereka. Summa huwa khulasatu tajribati man balagha a'la maratib siyasah. Ucapan Ali bin Abi Thalib itu bukan hanya dari wahyu Allah dalam artian seolah-olah itu wahyu Allah, namun lebih dari itu juga merupakan pengalaman hidup beliau ketika menjadi pemimpin kaum muslimin, bahkan menjadi khalifah kaum muslimin. Wa ajalla maqamatil wilayah, dan beliau telah menggapai ketinggian kepemimpinan dalam Islam pada waktu itu. Fa'addu ala hadithi ar-ra'iq bil asnan, maka gigit erat ucapan Al-Khalifah Rasyid Abi Thalib ini. Wa iyyaka thumma iyyaka min nazaghatis syaitan, dan jauhkanlah diri kalian dari godaan-godaan atau bisikan-bisikan asyaitan untuk memecah belah barisan kaum muslimin, untuk memisahkan mereka dari pemimpin kaum muslimin. Kemudian contoh yang berikutnya kata al-muallif, penulis di sini, walamma waqa'at fitnatul qalbi khalqil Qur'an fi ahdil ma'mun wa kana fiha makan intalaqa al-Imam Ahmad bin Hanbal min al-qaidatus syar'iyyah wa tajribatil mar'iyyah. Demikian pula pada zaman Al-Imam
Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala ketika al-khalifah pada waktu itu memiliki keyakinan yang kufur, yaitu mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Imam Ahmad rahimahullah taala tidak menghukumi semua itu dengan akalnya, dengan hawa nafsunya, namun beliau berlandaskan kaidah-kaidah syariah dan pengalaman-pengalaman ulama-ulama sebelum beliau. Faqala rahimahullah taala fi riwayat al-Marrudi anhu, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan la budda lil muslimin min hakimin, wajib adanya pemimpin bagi kaum muslimin. Atadhabu hukukun nas, apakah manusia ingin untuk hak mereka telantarkan? Demikian pula beliau mengatakan wal fitnah idza lam yakun imamun yaqumu bi amrin nas, fitnah itu akan muncul jika tidak ada pemimpin di tengah-tengah manusia. Padahal pada waktu itu pemimpinnya sangat amat zalim. Bukan hanya urusan dunia, bahkan urusan akidah, urusan agamanya zalim juga. Namun itulah sekali lagi Imam Ahmad, Imam Ahlussunnah wal Jamaah, beliau bersabar terhadap pemimpin yang sangat amat zalim pada waktu itu, yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Kalau ada yang mengatakan Al-Khalifah Ma'mun itu berhukum dengan hukum Allah, yaitu adanya hukum raja dan sebagainya, kita katakan bahwa ketika itu Al-Khalifah Al-Ma'mun membuat undang-undang wajib semua rakyat mengatakan Al-Quran makhluk. Yang tidak mengatakan Al-Quran makhluk wajib dipenjara, disiksa. Bahkan sebagian ulama disiksa, dipenjara sampai meninggal dunia. Ini menunjukkan bagaimana Al-Khalifah Ma'mun berbuat kezaliman, berhukum dan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena hukum Allah meluas atau luas. Tidak hanya pada masalah hukum rajam, potong tangan, kisos, tidak. Hukum Allah meliputi juga hukum masalah akidah, yaitu bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalam Allah. Imam Ahmad rahimahullah ketika menghadapi pemimpin yang zalim seperti itu, beliau tidak melaknatnya, tidak mencaci makinya, tidak menyuruh orang untuk berdemo, tidak menyuruh orang untuk mengkudeta pemimpin tersebut, namun bersabar. Bahkan beliau mendoakan pemimpin tersebut masih mengakui keislamannya. Inilah Imam Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat jauh dari pemikiran at-takfir, suka mengkafirkan kaum muslimin. Bahkan dalam keadaan seperti itu, beliau mengatakan pemimpin itu wajib ada di tengah-tengah kaum muslim, meskipun zalim seperti Al-Khalifah Al-Ma'mun. Memang inilah sekali lagi Imam Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat berbeda dengan kelompok Khawarij atau kelompok teroris yang mereka gegabah untuk mengkafirkan pemimpin kaum muslimin. Kalau kita bandingkan presiden kita yang ada sekarang ini dengan Al-Khalifah Ma'mun sangat jauh. Dalam artian lebih baik masih pemimpin kita ini. Kenapa kok masih dicaci maki, dilaknat dan sebagainya? Seolah-olah tidak lebih jauh daripada Al-Ma'mun, padahal jauh. Al-Khalifah Ma'mun menyiksa manusia. Dikarenakan akidah yang batil. Tidak ada yang berlaku di negeri kita sekarang ini. Ini masih kita perlu untuk terus bersyukur, meskipun sekali lagi kekurangan ada di mana-mana, namun masih lebih baik jika dibandingkan dengan keadaan Al-Khalifah Al-Ma'mun atau pada zaman Imam Ahmad rahimahullah taala. Ulama-ulama dipenjara, sampai Imam Ahmad pun juga dipenjara pada 3 kekhalifahan pada waktu itu. Sampai beliau Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari penjara setelah adanya pemimpin yang di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha kullu alimin bal kullu aqilin min bani adam la yakhruju illa bihadin natijah. Inilah pendapatnya para ulama. Bahkan ini sebetulnya pendapatnya orang-orang yang berakal dari manusia, yaitu bahwasanya pemimpin itu wajib ada di tengah-tengah kaum muslimin. Meskipun tidak harus orang yang sempurna, harus orang yang betul-betul sempurna. La yakhruju illa bihadin natijah. Semua orang alim, orang yang berakal pasti memiliki pendapat yang seperti ini. Ada pemimpin itu hukumnya wajib. Wala yaqid qalbahu illa ala hadil aqidah. Tidaklah seorang pun yang berakal sehat kecuali memiliki keyakinan seperti ini. Seperti yang diucapkan oleh Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib ataupun oleh Al-Imam Ahmad rahimallahu taala. Ini dibuat contoh oleh penulis di sini dari 2 golongan. Yang pertama dari golongan pemimpin itu sendiri, yaitu Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib. Yang kedua dari golongan rakyat, yaitu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Yang kedua-duanya merasakan pentingnya adanya kepemimpinan dalam
al-Islam, maka itu hukumnya wajib. Kemudian disebutkan yang kedua di sini, kullu bani Adam la tatimmu maslahatuhum la fid dunya wala fil akhirah illa bil ijtima'. Setiap manusia tidak akan baik urusan mereka dalam urusan dunia maupun akhirat kecuali dengan adanya ijtima', yaitu bermasyarakat, bersosial. Wa ta'awun, harus adanya tolong menolong. Tidak mungkin kita bisa hidup sendiri. Bahkan kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan kepada kita seorang nabi yang sangat amat kuat, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Ketika diutus untuk mendakwai Fir'aun, Allah tahu kekuatan Nabi Musa alaihissalam itu juga harus ada pendukungnya. Makanya Allah utus saudara beliau, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Sanashuddu adudaka bi akhi. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan mengokohkan kekuatanmu dengan saudaramu, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Maka dalam Islam harus ada wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Dalam hidup bermasyarakat harus ada gotong royong, namun tentunya dalam al-birri wa taqwa. Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa tanasur. Harus ada tolong menolong. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, wallahu fi aunil abdi makan abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Fata'awun ala jalbi manafi'ihim wa tanasur lidaf'i madarihim. Tolong menolong dalam meraih yang bermanfaat dan tolong menolong dalam mencegah yang bermadarat. Walihada yuqal al-insanu madaniyun bin tab'. Oleh karena itulah ada yang mengatakan manusia itu secara asal sudah merupakan makhluk yang bermasyarakat, tidak mungkin bisa hidup sendiri. Fa idza istama'u fala budda lahum min umurin yaf'alunaha yajtanibuna biha al-maslahah wa umurin yajtanibunaha lima fiha min maqsadah wa yakununa muti'ina lil amir bitilkal maqasid. Kalau sudah hidup bermasyarakat, pasti ada hal-hal yang mereka lakukan, pasti di sana ada yang mengatur urusan mereka agar ada yang melarang, ada yang mencegah dari perbuatan-perbuatan yang merusak ataupun yang bermadarat. Fajami'u bani Adam la budda lahum min ta'ati amirin wa nahid. Namanya manusia itu harus ada yang ditaati dalam perintahnya dan harus ada yang betul-betul bisa melarang dari hal-hal yang bermadarat. Ini adalah ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Intinya hikmah dibalik adanya pemimpin dalam Islam. Mengapa Islam sangat amat menekankan adanya kepemimpinan di tengah-tengah masyarakat, khususnya kaum muslimin? Karena hikmahnya sangat amat mulia, yaitu tadi diantaranya untuk mengatur urusan manusia, jangan sampai manusia hidup seperti di rimba atau berlaku hukum rimba, yang kuat memakan yang lemah. Meskipun tidak menutup kemungkinan adanya pemimpin, masih ada hal seperti itu. Cuma masih lebih ringan jika tidak ada sama sekali. Memang kalau kita perhatikan dalam Islam, dalam contoh-contohnya masalah nahi mungkar, masalah melarang kemungkaran. Dalam kaidah para ulama, dalam melarang kemungkaran itu ada dua targetnya. Yang pertama, menghilangkan kemungkaran itu 100%. Itu yang paling ideal. Namun jika tidak bisa, minimal memperingat atau meminimalkan adanya kemungkaran tersebut. Jangan sampai kita punya prinsip kalau kita menahi mungkar harus hilang semuanya, tidak. Paling tidak memperkecil kemungkaran tersebut. Demikian pula di sini, meskipun kita lihat adanya pemimpin pun masih ada kerusakan, adanya pemimpin masih ada kezaliman. Namun jika dibandingkan dengan tidak adanya pemimpin, itu lebih parah lagi kezaliman tersebut. Maka tetap harus kita junjung tinggi adanya kepemimpinan dalam Islam bagaimanapun keadaan pemimpin tersebut. Salisan yang ketiga di sini, maqasidul imamah, tujuan adanya kepemimpinan. Jima'u maqasidul imamah wal wilayah 'alal muslimin al-amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Tujuan adanya pemimpin dalam Islam itu yang paling utama, yaitu adanya al-amr bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Oleh karena itulah dalam Islam Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Ini yang paling bisa melakukan adalah pemimpin kaum muslimin, adalah penguasa kaum muslimin. Tidak bisa kita mencegah kemungkaran dengan tangan kita, dengan kekuatan kita, karena kita
juga lemah sebagai rakyat jelata. Kalau kita melarang kemungkaran dengan tangan, dengan merusak, dengan anarkis dan sebagainya, justru kerusakannya akan lebih besar. Apalagi yang terjadi di saat-saat kaum muslimin mereka jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, mereka akan membayangkan inilah Islam yang selalu berbuat anarkis kalau kita merusak fasilitas yang mungkar tersebut, padahal kita bukan penguasa, bukan pemimpin di tengah-tengah manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina immakannahum fil ardi aqamus sholata wa atau zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Yaitu orang-orang yang apabila kami kokohkan di atas muka bumi ini, ini ciri para penguasa kaum muslimin, yaitu mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang yang mungkar, dan walillahi aqibatul umur, bagi Allah lah akibat segala sesuatu. Ini merupakan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan adanya kepemimpinan itu untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf, untuk mencegah dari yang mungkar. Dan yang paling ma'ruf adalah tauhid, dan yang paling mungkar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinan lahum dinahum alladzi tadallahum wa la yubadilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun. Allah berjanji kepada orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal saleh untuk Allah menjadikan mereka sebagai khalifah pemimpin, sebagaimana Allah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai khalifah, dan Allah mengokohkan agama yang Allah kuatkan bagi mereka, yang Allah ridhoi bagi mereka, dan Allah rubah ketakutan mereka dengan keamanan. Ya'budunani, mereka beribadah kepadaku dan tidak berbuat syirik kepadaku sedikit pun. Jadi di antara tugas pemimpin kaum muslimin yaitu menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah dan memerangi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah berkata, al-maqsud wal wajib bil wilayat islahu dinil khalqi alladhi mata fatahu khasiru khusranan mubina. Tujuan adanya pemimpin dalam Islam itu untuk memperbaiki agama manusia. Itu yang paling utama. Apalagi Allah telah mengatakan kalau rakyat itu sudah tidak berbuat kebaikan, maka kehancuran yang akan ada di tengah-tengah mereka. Apalagi tidak beriman, tidak bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Seandainya penduduk negeri itu tidak beriman, tidak bertakwa, atau seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan barokah dari langit dan bumi. Itu semuanya diantaranya dengan adanya ta'awun, tolong menolong antara pemimpin dan rakyat untuk sama-sama menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kalau kita perhatikan negeri kita ini yang penuh dengan kain alamnya, namun kenapa masih banyak kemiskinan? Kenapa masih banyak korupsi dan sebagainya? Karena banyak yang tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kekayaan alamnya kurang barokah. Karena sekali lagi kurangnya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kekayaan alamnya luar biasa, namun sekali lagi karena kurang barokah, karena tidak adanya atau kurang iman dan takwa, banyaknya kesyirikan, banyaknya penyembahan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, baik wali atau yang lainnya, maka Allah pun cabut barokah dari kekayaan alam di negeri kita ini. Kalau kaum muslim di negeri kita ini, kalau kaum muslimin mau betul-betul merasakan negara yang makmur, yang sejahtera, tidak ada jalan lain kembali kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Walam yanfa'hum mana'umu bihi fid dunya. Tidak akan bermanfaat bagi mereka kekayaan alam mereka di dunia ini kalau mereka tidak memperbaiki urusan agama mereka. Wa islahu ma la yaqumu din illa bihi min amri dunyahum, dan tidak memperbaiki urusan agama dan dunia mereka. Fa afada rahimallahu anna maqasidal imamah tatamatsalu fi maqsadaini azimain. Dalam ucapannya itu Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah menyimpulkan bahwasanya tujuan adanya kepemimpinan dalam Islam yang pertama
al-qiyam bidinillah azza wa jalla, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itulah tugas pemimpin, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-qiyam bima yuslihud dunya ala wifqi ma ja'a bi syar'an mutahhar wa abahahu. Ya, pemimpin itu di antara tujuan adanya yaitu untuk menegakkan urusan dunia mereka sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Faraja al-amr kulluhu fi siyasatil ummah ila Allah wahda. Maka kesimpulannya bahwasanya urusan politik, urusan pemerintahan itu harus semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inil hukmu illa lillah." Tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, hukum Allah luas, jangan disempitkan hanya pada hukum pemerintahan, namun lebih dari itu semuanya harus kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Pedagang wajib untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dia pekerjaannya jual beli harus belajar bagaimana jual beli dalam al-Islam. Jangan sampai makan riba. Itu merupakan musibah, bukan hanya pada diri orang tersebut, namun juga bagi masyarakat yang ada di tengah-tengahnya. Oleh karena itulah, kalau kaum muslimin menginginkan kemakmuran negara kita ini, kewajiban kita semuanya untuk kembali kepada hukum Allah, rakyatnya maupun pemerintahnya, yang di bawah maupun yang di atas, terutama memperbaiki akidah, yang itu merupakan hukum Allah yang paling tinggi, yang merupakan syu'ab beriman, cabang iman yang paling tinggi, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Fadinallahi al-Islam alladzi ba'atha bi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa khatamul adyan wa akmaluha ja'ali tandimi masalin nas fid dini wa dunya. Kita yakini agama Islam, agama Allah yang dengannya Allah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan penutup semua agama. Nabi Muhammad penutup semua para nabi. Makana Muhammadun aba adin mirijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiin. Nabi Muhammad bukanlah ayah dari saudara-saudara kalian, namun beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Maka agama Nabi Muhammad juga penutup semua agama, dan agama Islam satu-satunya agama yang paling sempurna yang mengurusi semua bidang kehidupan manusia. Islam itu akidah, Islam adalah ibadah, Islam adalah akhlak, Islam itu politik, Islam juga ekonomi dan sebagainya. Semuanya diatur oleh al-Islam. Tinggal kita mau melaksanakan atau tidak. Maka kewajiban kita untuk betul-betul melaksanakan hukum Islam dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, baik sebagai rakyat ataupun sebagai pemimpin kaum muslimin, karena semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat kelak. Allah berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Kami tidak meninggalkan sesuatu apapun di dalam Al-Qur'an Karim. Artinya semua urusan manusia, baik yang berkaitan urusan dunia maupun akhirat, telah diatur oleh al-Islam, oleh Al-Qur'anul Karim. Allah juga berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Kami menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Qur'an sebagai tibyanan, penjelas bagi segala sesuatu, wa hudan wa rahmatan wa busyral muslimin, sebagai petunjuk, sebagai rahmat dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Maka kaum muslimin wajib untuk sekali lagi kembali kepada agama mereka, agar mereka betul-betul meraih kejayaan di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah." Wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, totalitas. Akidahnya ikut akidah Islam, ibadahnya juga demikian, ikut Al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW. Jangan mengarang-arang ibadah sendiri. Demikian pula dalam masalah politik, jangan pakai politik-politik orang-orang kafir yang menghalalkan segala cara. Politik dalam Islam itu politik yang bersih, politik yang bersumberkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Islam bukan sekularisme yang memisahkan antara negara dengan agama. Islam sekali lagi mengatur semua urusan manusia, baik yang di pemerintahan, di masjid, di rumah, di mana-mana ada aturan dalam al-Islam. Tinggal kaum muslimin mau melaksanakan ataukah tidak. Dan yakinilah, kalau kaum muslimin mau kembali kepada agama ini, maka mereka akan memperoleh kejayaan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Sallatalakum dhullan la yanzi'u hatta tarju ila dinikum." Allah akan menghinakan kalian,
menimpakan kehinaan atas kalian dan tidak akan Allah cabut kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Agama di sini meliputi semua bidang agama, bukan hanya masalah ibadah saja atau akhlak saja, namun semuanya harus kembali kepada agama Nabi Muhammad SAW. Faman zama an hada dinal azim farata fi ba'di ma yahtaju an-nas fi amri din aw siyasati dunya faqad radda 'ala Allah azza wa jalla khabarahu faqad wa khasira khusranan mubina. Maka barang siapa menganggap agama ini masih ada kurangnya, masih ada yang belum dijelaskan oleh agama ini kepada manusia, baik dalam urusan agama atau dalam urusan dunia, maka dia telah menolak kabar dari Allah Subhanahu wa taala tadi, yaitu bahwasanya Al-Qur'an telah menjelaskan segala sesuatu kepada kita. Maka orang itu akan rugi di dunia maupun di akhirat. Yaqul Imam Syafi'i rahimahullah taala, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, la siyasata illa ma wafaqa syara'. La siyasata illa ma wafaqa syara'. Tidak ada politik kecuali yang sesuai dengan syariat Islam. Ini merupakan salah satu landasan mengapa dakwah ahli sunnah wal jamaah, dakwah salafiyah tidak mau masuk ke kancah politik yang ada sekarang ini, karena penuh dengan kekotoran. Karena politik yang ada sekarang ini politik yang tidak syar'i, menghalalkan segala cara. Na'udzubillah min dalik, yang masuk ke dalamnya pasti akan terkotori. Makanya dakwah salafiyah, dakwah sunnah wal jamaah tidak mau ikut politik sekarang ini. Bukan secara mutlak tidak ikut politik. Kita katakan Islam ada aturan main dalam masalah politik. Kita mau politik, namun politik yang syar'i, politik yang berdasarkan inil hukmu illa lillah. Bukan berarti kalau kita tidak berpolitik kita menolak politik secara mutlak, tidak. Kita mau politik, namun politik yang syar'i. Sebagaimana kata Al-Imam Syafi'i, la siyasata illa ma wafaqa syara'. Tidak ada politik kecuali yang sesuai dengan syariat al-Islam. Bukan politik yang kotor, bukan politik yang saling menjegal dan lain seterusnya. Sebagaimana juga dikatakan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah taala, minas siyasatil antar kusiyasa. Kata Syekh Albani rahimahullah, di antara politik kita sekarang ini meninggalkan politik. Karena apa? Politik yang ada sekarang ini politik yang penuh dengan kekejian, politik yang menghalalkan segala cara yang jauh dari ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apalagi kita lihat bagaimana mereka-mereka yang masuk dalam kancah politik katanya bersih, namun juga terkotori. Tidak akan mungkin orang masuk ke lumpur lapindo kemudian keluar dengan keadaan bersih sama sekali. Jarib takrib kata orang Arab. Coba nanti akan ketahuan. Coba masuk lumpur, apakah bisa keluar bersih sama kayak dari lumpur? Tidak mungkin. Itulah lumpur politik yang ada sekarang ini. Kalau orang itu masuk, pasti sedikit ada banyak akan terkotori dengan lumpur-lumpur politik tersebut. Makanya sekali lagi, kalau wasiat ulama-ulama kita seperti Imam Syafi'i, la siyasata ma wafaqa syara'. Tidak ada politik kecuali yang sesuai dengan syariat. Kita nggak mau politik kecuali sesuai dengan syariat al-Islam. Wa ibaratu Syafi'i hadhihi sharihatun fi anna siyasatal adilata al-mahmudu sahibuha yal muwafiqatu li syar'illah. Dari ungkapan Imam Syafi'i ini jelas bahwasanya politik yang adil, politik yang para politikusnya itu terpuji, yang politiknya itu sesuai dengan syariat al-Islam. Maka dari sini kita jelas mengetahui bagaimana Imam Syafi'i menghukumi para politikus yang tidak sesuai politiknya dengan Islam, itu politikus yang sangat amat tercela di dalam al-Islam apapun alasannya. Alladzi ja'a bihi Qur'anun yutla aw sunnatun tahdi aw ijma'un aw qiyasun mu'tabarani fi syar' mutahhar. Politik yang bersih, politik yang terpuji adalah politik yang didasari oleh Al-Qur'an atau sunnah Rasul SAW atau ijma' atau qiyas dalam syariat yang suci ini. Wa dzalika haqqun, itulah yang hak. Fi hadil adillatil arba'ah min bayanil ahkam lil umuril mustaqirrah wal mustajadda min nawazil kulli asrin. Politik dalam Islam itu sekali lagi harus dilandasi oleh keempat hal tadi. Dilandasi oleh Al-Quran, dilandasi oleh Sunnah, dilandasi oleh ijma', dilandasi oleh al-qiyas. Bukan oleh akal-akalan yang jauh daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.
Karena keempat hal tadi itulah yang telah mewakili semua hukum Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan Sunnah, ijma serta qiyas. Maka hukum dalam semua bidang perpolitikan harus dihukumi dengan empat hal tersebut. Mayak pilih kauni hadis syariah salihatan likulli zaman wa makanin. Ini semuanya menunjukkan syariat Islam itu tidak ada istilah kadaluarsa. Istilahnya Islam itu layak untuk semua tempat, untuk semua zaman. Bukan seperti yang dibayangkan oleh sebagian kelompok liberal atau oleh kelompok liberal yang mereka menganggap Islam sudah kuno, tidak berlaku lagi. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah ucapan yang kufur. Ila qiyamis saah, Islam berlaku sampai hari kiamat kelak. Wa min hadzal bayan yaqtadi anna taqsiman nas al-hukma ila syari'atin wa siyasah taqsimun batilun. Dan dari sini pula jelas kebatilan orang-orang yang membagi syariat atau memisahkan antara syariat dengan politik. Kita katakan syariat itu yang menghukumi politik. Politik harus sesuai dengan syariat al-Islam. Maka kita tidak mau menerima politik yang tidak sesuai dengan syariat Islam, dan kita tidak mau masuk dalam politik yang kotor, yang jauh daripada syariat al-Islam. Sudah ada. Ya, ini saya mungkin saya sampaikan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.